Oke, kali ini kita akan belajar mengenai static routing. Nah, jadi di pertemuan yang lalu kita mempelajari bagaimana cara mengkoneksikan dua network melalui satu routing. Nah, tapi bagaimana kalau cara kita mengkoneksikan satu router ke router yang lainnya? Karena mungkin saja kita ingin mengirim data dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya dan jaringan tersebut berbeda router. Oleh karena itu dibuatlah yang namanya routing. Nah, routing itu ada dua, ada routing statik dan ada routing dinamik. Nah, routing statik ini kita mengkonfigurasinya secara manual. Kalau routing dinamik kita biarkan router mengkonfigurasi dirinya sendiri melalui algoritma yang sangat rumit. Itu ada yang namanya RIP protokol, itu yang dimiliki oleh router untuk menentukan arah kemana dia harus meloncat atau next hop untuk menuju ke jaringan yang diinginkan. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara mengkoneksikan dua jaringan. Nah, kita coba terlebih dahulu ya, bagaimana cara mengkoneksikannya. Nah, misal kita mengirim dari komputer ini ke komputer 130 yang berbeda jaringan ya, tapi terkoneksi dengan satu router. Jadi coba kita kirim ke jaringan ini, apakah bisa? Ini kita sebagai refresher juga ya. Jadi pertama kita pastinya end device, komputer, laptop, HP dan lain-lain dia akan mengirim ke switch terlebih dahulu. Dan switch menentukan membuka Ethernet frame-nya dia buka, dia lihat. Maksud saya switch membuka, dia melihat, ternyata ini tidak ada di jaringannya. IP yang dituju itu tidak ada di jaringannya. Itu bukan jaringan yang dia miliki, dia ampuh. Jadi dia menyerahkan langsung ke router. Dia seolah-olah menyerahkan supaya router yang mengurus itu, karena dia sudah tidak tahu dia harus kemana, sudah tidak tahu. Jadi dia menyerahkan ke default gateway-nya, yaitu router. Dia langsung menyerahkan ke router. Lalu router ini mengetahui IP address itu arahnya kemana. Jadi dia langsung mengirim ke jaringan yang dituju. Nah, dia mengetahui langsung mengirim ke situ, langsung mengirim broadcast. Nah, yang diterima yang ini, yang 130. Lalu dia kembalikan ke switch 0, lalu ke router 9. Nah, router 9 ya, karena dia juga mengetahui MAC address dari PC 1 ini. Kita coba lihat ARP-nya ya. Coba dilihat di ARP table. Karena router ini sebenarnya sama seperti end device. Dia memiliki prosesor, dia memiliki RAM, dia memiliki storage juga. Jadi fungsinya sebenarnya hampir sama. Dia bisa mengcomputing dari seperti end device. Beda seperti switch, hub, dan device yang lainnya. Kalau switch itu dia hanya mempunyai RAM saja, dia tidak mempunyai storage. Dia juga bisa computing dan lain-lain, tapi dia tidak secanggih router seperti itu. Nah, kita lihat ARP tabelnya di router 9 itu ada MAC address-nya dari 192.1, yaitu interface-nya sendiri, dia punya hardware address-nya.
Lalu di sini ada 192.20, ada output address-nya. Output address ini adalah MAC address-nya. Lalu ini 129 juga, 199 itu dirinya sendiri. Nah, dia memiliki hardware address-nya, dia memiliki ini. Nah, karena dua device yang berkomunikasi tadi dimiliki oleh ARP tabel yang ada di router, jadi mereka bisa berkoneksi satu sama lain. Tapi bagaimana jika router tidak mempunyai seperti di 131 ini, jaringan 131, IP 131. Nah, kita coba ya. Kita coba mengirim data dulu ke 131. Apakah yang akan terjadi? Jadi dia mengirim ke switch dulu, mengirim ke router. Nah, di sini router tidak mengetahui. Langsung dia mengirim ARP table. Mas saya mengirim ARP message ke broadcast, yaitu ke seluruh device selain yang device yang mengirim tadi. Misal ada dua device yang terkoneksi di sini, dia akan mengirim ke semuanya seperti itu. Ya, switch juga akan mengirim broadcast karena melihat tujuannya adalah 000. Coba kita lihat ya. Tujuannya adalah broadcast. Jadi dimanapun paket itu paket ARP ditaruh, dia akan langsung membroadcast. Entah itu di switch, entah itu di router, dia akan membroadcast. Switch kembalikan ke router. Lah, setelah ini router tahu ARP table-nya, router tahu MAC address-nya dari IP 131 di network ini. Nah, setelah tahu, kalau di ICMP dia akan mengirim paket ICMP lagi. Nah, kalau di Windows ya itu sudah protokol ICMP, tapi kalau simulasi seperti ini dia hanya mengirim satu kali, jadi kita harus mengirimnya lagi. Kita coba ya, kita langsung ke router 9. Router 9 mengetahui, dia kembalikan ke switch, dia arahkan ke switch. Dia masukkan ke end device, dari end device dikembalikan lagi karena dia tahu kalau itu ICMP membutuhkan reply langsung ke router, langsung kembali ke switch, dan langsung ke device yang mengirim. Oke, sekarang pertanyaannya adalah begini, bagaimana kita mengirim router, maksudnya bagaimana cara kita mengirim data yang berada di router lain, yang berada di jaringan lain dan berada di router lain. Dan itu adalah contoh yang sebenarnya di internet saat ini, yaitu router data tidak hanya dikirim dengan satu router seperti ini. Data dikirim melalui loncatan beberapa router sampai menuju ke jaringan yang dituju, ke IP yang dituju. Nah, coba kita contohkan dengan menambahkan satu router lagi. Nah, saya sudah siapkan di sini router dengan jaringannya. Nah, router itu tidak bisa langsung disambungkan dengan kabel twisted pair biasa. Cara menyambungkannya, kita harus menggunakan serial. Tapi sebenarnya bisa sih menggunakan twisted pair biasa melalui crossover, karena crossover memang dikhususkan untuk device yang sama, seperti switch dengan switch menggunakan crossover, router dengan router menggunakan crossover. Tapi kekurangannya di sini, crossover ini sangat pendek jaraknya. Kalau digunakan jarak yang jauh, akan besar sekali kemungkinan akan terjadi korup data korup. Jadi kita menggunakan serial connection. Karena router-router yang ada di dunia saat ini itu jaraknya berkilo-kilometer, bahkan bermil-mil antara satu benua dengan benua yang lain. Jadi harus digunakan serial connection. Coba kita lihat di routernya, apakah dia sudah mempunyai serial connection. Nah, kita lihat di sini, kita zoom.
Nah, di sini ada serial connection. Nah, ini ada serial connection di sini, yaitu NIM 2T ini, multi-port protocol synchronous serial NIM. Seperti itu. Kalau masih tidak ada, kalian bisa tambahkan modulnya ini, yaitu NIM 2T, langsung ke arah sini. Pertama matikan dulu, lalu masukkan lagi. Maksud saya masukkan modulnya ke sini, taruh, lalu hidupkan routernya. Lalu biasanya jika di restart harus dikonfigurasi ulang interface-nya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya ada 2 interface, jadi kalau mau konfigurasi ulang tidak akan memakan banyak waktu. Lalu kita coba koneksikan router 9 ke router 14 melalui serial connection. Tadi di serial 0 ke serial ini 010. Lalu kita konfigurasi serial 010. Oke, kita konfigurasi. Ini kita clock rate-nya kita tambahkan menjadi 10.000. Kita tambahkan dari 10.000. Nah, lalu sebelum kita menaruh IP di router melalui serial ini, kita harus membuat jaringan di antara router 9 dan router 14 ini. Kita membuat jaringan, seolah-olah kita membuat jaringan, tapi jaringan ini hanya untuk agar koneksi pada router 9 dan router 14 dapat terkoneksi, dapat bersambungan. Jadi harus digunakan jaringan, harus dibuatkan jaringan. Kita contohkan 172.16.0/29. Biasanya jaringannya itu menggunakan subnet yang kecil, subnet max yang subnet mask yang besar dan hostnya yang kecil, karena memang router ini koneksinya hanya sedikit, tidak akan terkoneksi dengan banyak router sampai ribuan, itu tidak mungkin. Hanya terkoneksi antara 1 sampai 5 router lah, itu ya. Jadi hanya digunakan sedikit, yang digunakan subnet mask yang besar dan hostnya yang sedikit. Nah, kita sudah tahu kalau jaringannya di sini adalah 172.16.15.0/29. Kita bisa konfigurasi langsung di sini. Kita assign IP di sini 172.16.15. Nah, kita misalkan titik 1 di sini, dan subnet masknya 4255. Nah, ini 248. Ya enggak, 29248. Nah, ya betul. Kita on kan, jangan lupa. Ini di router 14. Di router 14 send juga IP address-nya ya, sesuai dengan networknya. Jadi ini semisal saya assign 5 seperti ini, dan ini sudah benar. Kita on kan. Lalu saya pengen di sini kita assign biar enggak lupa ya, 15 titik, ini tadi 5 ya, 5K betul. Yang ini juga sebentar, ini tadi 1 ya, 1K 15.1. Nah, setelah 2 router terkoneksi dan sudah nyala portnya, dia akan menunjukkan segitiga warna hijau seperti ini. Sebelumnya kan merah. Kalau merah berarti dia tidak terkoneksi secara langsung. Oke, setelah terkoneksi seperti ini, kita coba dari PC ini, kita coba berkomunikasi dengan PC yang berbeda router yang ada di sini. Kita coba ya. Di sini kita delete dulu. Dari PC ini ke PC ini. Oke. Kita coba apakah reaksi dari routernya kalau memperoleh
jaringan kan di sini tuh jaringannya ada di tujuannya ada di 172.16.0.24 dan router ini itu tidak tahu jaringan itu di mana. Kita coba lihat reaksinya bagaimana router ini. Dia menerima, dia langsung mengirimkan ke sini. Oh, sebentar, karena di sini dia langsung mengirimkan ke situ. Sebentar, nanti saja ya. Nanti saya akan jelaskan nanti. Dia mengirimkan ke situ, dia mengirimkan ke switch, lalu langsung dia kirimkan ke PC 24. Jadi di sini sebenarnya router ini sudah tahu karena sudah saya konfigurasi sebelumnya. Sebentar, saya akan menghilangkan konfigurasinya terlebih dahulu ya. Ini saya hilangkan dulu konfigurasinya semua supaya nanti kalian bisa paham. Nah, ini sudah saya hilangkan konfigurasinya. Kita coba. Sekarang router ini sudah tidak mengetahui arahnya, tidak mengetahui satu sama lain. Kita coba reaksinya bagaimana. Dia akan menuju sini. Lah, dia akan mengirimkan kembali ICMP-nya dengan isi unreachable host. Sebentar. Nah, dia akan mengirimkan kembali ke sini error message-nya. Nah, kalau kita lihat, kita ping, coba kita ping ini, saya ping ya, 116.0.24. Kita ping, nah langsung dia mengirimkan seperti ini, destination host unreachable, karena router tidak mengetahui arahnya kemana. Karena router ini dengan router ini tidak saling mengerti satu sama lain. Dia hanya terkoneksi tapi tidak mengerti router ini tuh mempunyai jaringan apa saja yang terkoneksi dengannya, dan router ini tuh mengkoneksi jaringan apa saja. Router tidak saling mengenal lah kalau di manusianya ya. Nah, caranya agar router ini saling mengenal, kita assign namanya routing. Nah, kita assign itu ada dua namanya. Yang pertama ada static, yaitu kita assign manual seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Kita assign manual. Jadi kalau misal ada data yang masuk ke router dengan network bla bla bla, dengan max yang bla bla bla, dia harus kemana, next hopnya harus kemana. Jadi seperti itu penjelasannya routing. Networknya tujuannya di mana, maxnya apa, router harus mengirim kemana next hopnya. Hop ini loncatan ya, jadi dia harus meloncat kemana dulu supaya bisa mencapai ke tujuan network. Jadi coba kita misal di network 172.16.0.0. Jadi kan ini router ini kalau mau menuju ke jaringan 17.16.0.0, dia harus terlebih dahulu melewati, sebentar saya assign subnet masknya dulu. Dia harus melompati router yang ada di sini, yaitu 172.16.15.5. Nah, kita tambahkan ya. Jadi tambahkan seperti ini. Nah, sekarang router ini sudah mengenal. Router ini sudah mengetahui kalau jaringan 172.16.0.0 itu ada di dia harus melewati router ini dulu. Nah, jadi kita coba dulu. Kita coba kirim lagi ya. Ini ke sini. Jadi dikirim ke switch 1, langsung ke router ini. Nah, router mengetahui, langsung dia mengirim ke sini. Langsung dia mengarah ke next hop-nya. Lalu router ini dia menghandle data yang sudah dikirim dari router ini dengan cara
kalau semisal router ini tidak mengetahui MAC address-nya, dia mengirim ARP. Tapi kalau sudah mengetahui, coba kita lihat di sini ARP tabelnya apakah ada. Nah, dia sudah mengetahui, ternyata dia sudah mengetahui MAC address dari PC ini. Jadi dia nggak perlu mengirim ARP message lagi. Dia hanya langsung mengirim ke switch, dan switch menentukan kemana arahnya yang benar. Nah, lalu dia mengirim situ. Lalu karena ini ICMP harus mengirim replay, replay. Nah, PC ini mengirim lagi, dikirimkan kembali ke PC ini. Namun yang terjadi di sini, router ini tidak mengetahui arah network ini. Dia tidak mengetahui jaringan ini berada di mana. Dia harus melakukan apa kalau dia menerima data yang bertujuan network ini. Dia tidak mengetahui hal itu. Jadi kita harus meloncat ke router ini terlebih dahulu. Lalu dia bisa router ini bisa mengkonfigurasi, mengirimkan ke jaringan yang dituju. Jadi router ini kita konfigurasi statiknya itu 192.168.1.0. Ini 255.255.255.128. Next hopnya kita ke router ini, yaitu 122.16.15.1. Kita add. Oke, setelah kita tambahkan seperti ini, router ini sudah tahu arah jaringan ini, yaitu harus menuju ke network ini, ke router ini dulu. Jadi kalau kita coba kirimkan lagi, kita langsung saja ya kirim dari sini ke sini. Kita lihat apakah bisa. Nah, dia tidak mengirimkan error, berarti sepertinya bisa. Nah, ternyata bisa. Dia mengirimkan ke switch 1 ke PC yang ada di sini. Lalu dia kembalikan lalu ke router. Dia kembalikan lagi ke router, ke switch 4 ke PC yang mengirim tadi. Jadi kalau ada dua jaringan yang ingin berkomunikasi melalui router yang berbeda, setiap router yang dilewati HTA harus mengerti arah kemana jaringan itu, data itu harus dikirim ke destination IP. Nah, kita tidak mungkin mengassign satu persatu semua jaringan yang ada di dunia ini. Ya, tidak mungkin seperti itu. Jadi di router itu ditemukan oleh ilmuwan, yaitu namanya RIP. Saya kurang paham. Yang penting itu dynamic routing ya. Jadi router ini menentukan sendiri arahnya kemana. Router ini mempelajari setiap router yang terkoneksi kepadanya agar dapat mengirimkan data ke end device yang tepat, ke IP yang tepat, seperti itu. Lalu kita coba semisal kita tambahkan jaringan lagi, semisal kita tambahkan router lagi, kita taruh di sini ya. Lalu switch juga kita taruh di sini, end device kita taruh di sini. Jadi ini jaringan baru ya, kita buat jaringan baru di sini. Kita assign, semisal di sini kita taruh semisal berapa ya? 192.168.100.
20 lah ya. Lalu default gateway-nya, interface-nya 92.100.1. Oke. 1 API konfigurasi 92.168.120. Oke. Subnet-nya sudah benar, gateway-nya sudah benar. Kita exit. Lalu kita koneksikan antara switch dengan PC seperti ini. Lalu kita koneksikan juga router dengan switch. Nah, karena ini belum menyala, kita nyalakan dulu ya. Di sini, oke, kita on-kan dulu. Nah, ini sudah menyala dan interface-nya kita samakan dengan default gateway-nya. Sebentar, 92.168. Ini mama sudah malam ini kayaknya. Aduh, kurang konsen. 92 di 98 100.1. Oke, ini sudah benar. Nah, kalau sudah hijau semua bentuknya segitiga ini berarti sudah terkoneksi satu sama lain ya. Lalu di sini kita sebentar. Di sini belum kita tambahkan ya, kita belum tambahkan serialnya. Jadi dia tidak bisa koneksi antara router dengan router. Kita matikan dulu ya. Kita matikan dulu, kita tambahkan ini. Lalu kita hidupkan lagi. Nah, kita tunggu booting. Gak lama memang. Aduh. Kita tunggu terlebih dahulu. Nanti kita sepertinya akan mengkonfigurasi lagi. Ya di sininya. Lah, di sini akan tidak terkoneksi lagi, kita konfigurasi lagi. Tadi berapa? 192.168.101. Nah, tapi kita sudah punya serial port di sini. Jadi kita bisa koneksikan ke router. Nah, kita koneksikan router 8 serial 1 ke router ini. Serial 1 juga. Ya, itulah serial berapa itu tidak tahu. Lalu kita buatkan interface di sini. Kita buatkan jaringan interface di situ ya. Kita buatkan contohnya 172. Kita pakai subnet yang ada di sini ya. Yaitu lanjutannya adalah 8. 15.8/29. Oke, setelah kita buatkan seperti ini, lalu kita nyalakan di sini. Kita assign serial. Kita assign, maksud saya kita assign IP-nya. Jadi 172.16.15. Ini kita 9 aja ya. 9. Ini 255, ini 248. Oke, lalu kita kasih nama di sini juga. Kita 172.16.15.9. Oke, sudah benar. Ini juga kita assign. Ini 9. Ini kita ganti menjadi 13. Jangan 13, 12 saja atau 10. Oke. Jadi di sini ada 2. Sebentar, saya kasih tulisan di sini. 172.16.15.10 supaya tidak lupa ya. Apalagi sekarang sudah malam. Saya kurang konsen. Oke, sekarang coba kita tambahkan static routing di sini. Jadi routingnya, kalau ada data yang dikirim ke sini, yang tujuannya adalah network di sini,
maka dia harus loncat ke sini dulu. Nah, kita assign seperti itu ya. Ini networknya 192.168.1.0 masuk mas 255.255.255.128. Next hubnya kita arahkan ke sini ke 172.16.15.10. kita add. Oke, kita tambahkan ke routing table-nya. Oke, sekarang kita coba terlebih dahulu. Simulasi dari ke PC ini sebentar. Oke, coba kita kirim. Oh, sebetulnya dia mengirim IP table dulu. Saya up message ya, jadi dia mengembalikan. Oh, sebentar, kita ulang lagi. Tadi ada dua message yang dikirim, dua data yang dikirim. Ya, kita coba hapus data yang di sini. Kita konfigurasi semua. Sebentar. Konfigurasi static routingnya network sini yaitu 192.168.100.0. ini subnet masnya 255.255.255.0. Oke, next hubnya kita arahkan ke router ini, yaitu yang terkoneksi sama, yaitu kita ada di jaringan ini. Jadi kita assign IP-nya yang ini, bukan yang ini, karena kalau yang ini dia ada di jaringan yang antara ini dan ini, antara router ini dan router ini. Jadi dia tidak malah nggak bisa mengirim data nanti, karena dia tidak ada di jaringan. Oke, 1.2.16.15.5. Oke, setelah ditambahkan ini juga, yang router ini juga kita tambahkan settingnya ke arah 192.168.100.0. Next hubnya dia akan menuju ke sini dengan IP yang